Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, saya Sinta Nurlia dari SMA Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor. Di sini saya menceritakan dengan buku yang berjudul Anak Kucing yang Manja karya Murti Bunanta yang diilustrasikan oleh Hardiono. Ya, saya akan menceritakan buku ini pada anak-anak di sekitar. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Siapa di sini yang di rumahnya suka didongengin cerita? Ada nggak? Jam-jam suka didongengin. Cerita apa jam-jam sukanya? Kancil. Mama yang suka cerita ya? Oke, nih sekarang Sinta yang cerita. Kira-kira apa ya judulnya ya? Coba lihat ini. Bukunya tentang gambar apa ini? Kucing. Betul, berarti Sinta pengen cerita kucing. Judulnya Anak Kucing yang siapa yang udah bisa baca? Udah. Nih, baca judulnya. Ini atas. Yang keras dong suaranya. Anak kucing yang betul. Kucing yang manja. Jadi pada zaman dahulu kala hiduplah seorang raja yang adil dan bijaksana. Ini rajanya, ya. Raja sangat dicintai seluruh rakyatnya. Jadi rajanya itu sangat disayangi sama orang-orang yang di sekitarnya. Jadi sayang. Raja tidak memiliki anak. Nah akhirnya karena raja memiliki anak, rajanya itu memelihara berbagai macam apa tadi? Hewan. Betul. Wah, kucingnya bersih. Nah, akhirnya si raja itu memelihara berbagai macam hewan. Karena dia nggak punya anak ya. Nah, tuh lihat. Dia coba ini gambar apa? Gajah. Tuh, ada gajah. Ini burung. Nah, burung apa lagi? Bunglon. Bebek. Kucing. Si raja karena nggak punya anak, akhirnya ia memelihara berbagai macam hewan. Lalu apa yang terjadi? Dedet. Nah, apa nih? Gambar apa nih? Awan, betul. Badai. Badai apa? Ada suatu hari di istana raja habislah terbakar. Wow, kebakaran besar. Yes, karena kebakaran kan tadi raja mempunyai apa berbagai macam hewan ya? Ada kucing, ada apa lagi? Gajah, bunglon, kupu. Ini peliharaannya si raja itu keluar semua dari istana. Nah, akhirnya semua hewan-hewan milik raja hidup mandiri di hutan. Dia balik ke hutan. Nah, kemudian anak kucing yang terbiasa disediakan segala makanan, ketika hidup di istana tidak dapat meninggalkan sifat-sifat buruknya. Ia selalu minta dicarikan makan oleh ibunya. Jadi karena kucing, gajah semua ya, termasuk si kucing ini ya, kan dia manja. Ya, dia manja. Soalnya biasanya hidupnya di hutan. Di rumah, di istana. Biasa setiap hari selalu dikasih makanan sama ibunya ya. Nah, karena dia selalu dikasih makan, akhirnya dia pas tiba-tiba di hutan, dia tidak bisa jauh-jauh dari ibunya. Dia pengen makanannya selalu dikasih mamanya. Dia tidak bisa hidup mandiri karena kebiasaan di istana itu selalu disediakan oleh raja. Nah, kemudian apa yang terjadi? Karena selalu bekerja keras, jadi santai, betul. Karena selalu bekerja keras, ibu kucing makin lama makin bertambah tua dan renta. Dia menasihati anaknya yang pemalas untuk mengubah sifatnya, akan tetapi anaknya tidak mau menerima nasihat ibunya dan pergi meninggalkannya. Jadi selama si kucing manja ini hidup di hutan, ya, dia selalu minta tolong. Jadi kan seharusnya harus fight ya, kucing itu harus bisa cari makan sendiri ya, betul ya binatang itu. Nah, kemudian akhirnya ibunya kan semakin tua. Si anak kucing ini yang manja, dia terus berjalan karena dia pergi meninggalkan ibunya karena ibunya kan udah capek, udah tua. Nah, akhirnya si anak kucing ini pergi. Kemudian setelah terus berhari-hari ia berjalan, berhentilah ia di sebuah tempat ketika ia sedang memikirkan bagaimana caranya agar dapat hidup senang seperti sedia kala. Kemudian karena dia terus pergi, dia mencari siapa? Dia mencari mama baru. Soalnya dia pengen, mama yang lama itu, mama kucing aku itu nggak bisa ngasih aku makanan, nggak bisa manjain aku. Akhirnya dia pergi dari rumah, dari hutan, dia terus mencari, dia pengen cari mama baru. Akhirnya dia ketemu siapa ini? Yes, matahari, betul. Lalu dia berkata, apa yang dikasih matahari? Gini, andai aja aku beribukan matahari, pastilah hidupku akan senang, biarlah angan-angan yang timbul dalam hatinya. Jadi dia pas melihat matahari
kalau anaknya kucing terus ibunya matahari? Enggak ya. Nah, kemudian dia akhirnya apa ini? Ngomong sama matahari, dia ngomong sama matahari. Iya, ini kan cerita. Nah, kemudian hari ini, matahari, maukah engkau menjadi ibuku? Dia ngomong gitu, matahari. Terus, aku ingin menikmati hidup senang seperti dirimu, kata si kucing. Coba, kira-kira, Tayo, kira-kira apa jawaban matahari? Apa jawaban matahari? Nggak tahu. Hidup, kata dia gini, hidup aku tidak seperti yang kau bayangkan, anak kucing. Aku di sini sering diganggu, katanya gitu. Aku sering diganggu sama kabut. Kalau kabut datang, akhirnya aku tidak bisa memancarkan sinar yang indah, katanya gitu. Si matahari menolak, dia nggak mau dijadikan ibunya. Karena si matahari ngomong gini, jangan ke aku kan selalu diganggu sama kabut. Masih banyak yang bisa kamu jadikan ibu, kayak gitu. Jadi si matahari nggak mau. Nah, akhirnya apa yang dilakukan kucing? Kan matahari menolak. Karena matahari menolak. Coba dengerin dulu dong. Mau dengerin cerita lagi nggak? Belum selesai kan? Masih penasaran kan? Nah, matahari, kamu mau nggak jadi ibu aku? Aku pengen bahagia kayak matahari ada di atas langit, bisa senang. Katanya gitu, kata si kucing. Dia nggak pengen gitu. Menolak. Apa yang dilakukan kucing? Ayo, tebak. Yes, dia terus berjalan. Karena si matahari nolak. Dia nemuin siapa? Ya, nemuin kabut. Terus ketika bertemu dengan kabut, si anak kucing berkata, kabut, mau nggak kamu jadi ibu aku? Aku ingin hidup senang seperti kabut. Soalnya tadi kata matahari, kabut itu bisa lebih kuat dari matahari. Hanya gitu. Lalu jawaban kabut apa? Jawaban air. Tidak. Jika angin datang menyerangku, maka badanku akan hancur diterbangkan ke sana dan kemari, sehingga akhirnya aku hancur lebur menjadi air. Terus akhirnya si kabut juga menolak. Jadi jangan sama aku itu lemah. Aku bakal hancur. Sama apa? Sama angin. Akhirnya apa yang kucing lakukan? Berjalan lagi. Mencari siapa? Nanti yang mencari ibu baru lagi. Karena matahari nggak mau, kabut nggak mau ya. Akhirnya dia mencari apa dia? Cari apa dia? Angin. Nah, karena tadi kabut bilang, kalau aku ada angin, aku bakal hancur sama angin yang lebih kuat. Akhirnya si kucing mencari angin yang lebih kuat itu. Dia ngomong, apa yang dia katakan? Mau nggak jadi ibu aku? Gitu. Iya, kata angin nggak mau. Karena kalau angin ngomong gini, jangan ke aku lemah. Aku bisa ditaklukkan oleh bukit, katanya gitu. Kalau ada bukit yang tinggi, aku terpaksa menghindar agar perjalananku tidak terhalang, kata si angin. Jadi si angin bisa dikalahkan dan menyerah oleh gunung, bukit. Ya, boleh. Nah, akhirnya si kucing menemui bukit. Buat ngapain? Mencari ibu. Dia nyari ibu baru. Coba aku ke bukit deh, ke gunung deh. Siapa tahu dia bisa jadi ibu aku, ya. Nah, mendengar keluhan angin, anak kucing pergi meninggalkan angin dan melanjutkan perjalanannya menemui bukit. Begitu berjumpa dengan bukit yang tinggi, anak kucing menyampaikan angan-angannya, keinginannya. Bukit, mau nggak kamu jadi ibu aku? Aku ingin hidup senang seperti dirimu. Kata angin, kamu lebih kuat daripada dia, karena bukit bisa menghalangi perjalanannya, kata gitu. Terus apa kata bukit tiba-tiba? Gak bisa. Katanya gini dia, hei anak kucing, jika engkau ingin mendapatkan kesenangan, ingin kebahagiaan, datanglah ke kerbau. Sebab kerbau itu lebih senang daripada aku, bukit. Aku lebih kuat. Kerbau itu lebih kuat dan sering menanduk badanku, sehingga tubuhku rusak binasa rata dengan tanah. Jadi si bukit bilang, jangan ke aku lemah, yang lebih kuat itu kerbau. Ya, jadi nggak jadi ibunya ya. Akhirnya dia pergi ke kerbau, karena kerbau kata si bukit, dia lebih kuat, dia bisa menghancurkan bukit, tanah itu. Ya, dengan apanya ini tadi bilang? Yes, dengan tanduknya begini. Akhirnya si kucing, ya udah deh, mungkin aku harus ke kerbau ya, karena kerbau lebih kuat daripada bukit. Karena tadi matahari, angin, pertama dia pergi ke mana? Nggak boleh ngintip dulu. Kemana dia pergi, kemana?
matahari. Karena matahari nggak kuat, akhirnya dia pergi ke uap, ke air. Uap akhirnya dia pergi ke angin. Habis angin dia pergi ke gunung, bukit. Habis bukit dia lagi pergi ke kerbau. Jeng jeng. Dia sampai ke kerbau. Lihat gambarnya. Kerbau ya? Semua udah tahu kerbau kan? Ya. Betul, bagus. Nah, segera anak kucing manja itu melanjutkan perjalanannya. Setelah cukup jauh berjumpalah ia dengan kerbau. Lalu dia ngomong, "Kerbau, kerbau, aku datang kepadamu karena aku ingin hidup senang. Aku sudah menyampaikan keinginanku kepada matahari, kabut, angin, bukit, tetapi selalu ditolak. Karena ada saja yang lebih kuat dan unggul. Ternyata yang lebih unggul dan lebih kuat adalah kerbau," kata mereka begitu. Nah, kemudian mendengar perkataan si anak kucing, kerbau berkata bahwa ia tidak bebas dari kesusahan. "Salah," kata kerbau gitu. "Aku akan kalah dengan rotan." Nah, kerbau menyerah. Jadi yang lebih kuat siapa? Rotan. Akhirnya si kucing pergi berjalan mencari rotan karena itu anjuran dari kerbau, nasihat kerbau. Dia pergi ke rotan. Rotan apa sih rotan? Kayu ya. Kayu dia ngintip. Mana rotan ya? Nah, sementara itu si anak kucing manja belum mau dia nggak putus asa, dia berusaha karena dia pengen mencari siapa? Kok rotan mencari ibunya. Dia nggak mau, aku pengen ibu baru, jadi aku terus. Dia bagus, dia punya sifat yang bagus. Dia nggak mudah menyerah, ya. Karena dia menemukan rotan. Kemudian kata kucing, rotan, aku disuruh kerbau menjumpaimu. Kata kerbau, kok bisa mengikat badannya sehingga ia sulit bergerak. Berarti kamu lebih kuat, maukah kamu jadi ibu aku? Katanya gitu. Akhirnya rotan bilang, nah ini rotannya. Kameranya nggak backlight kan? Enggak. Akan tetapi, coba tebak, kira-kira si rotan ini, ya matanya banyak ya, kan ceritanya cerita, dongeng ya. Ini rotannya ngomong apa? Mau apa enggak jadi ibunya? Enggak. Iya. Si rotan menolak. Memang aku bisa mengikat kerbau, aku kuat, tetapi aku punya musuh yang sangat berbahaya. Kira-kira musuh rotan siapa? Kok kerbau? Banteng. Apa? Tirek. Tikus. Ya, si rotan ngomong, aku bakal kalah sama tikus. Kalau tikus datang, aku akan digerogoti tikus. Jadi dia takut sama tikus si rotan. Akhirnya si kucing ngomong gini, si rotan aja nggak kuat, dia lemah, dia bakal kalah sama tikus. Ya udah, aku cari tikus aja deh buat jadi ibu aku. Ya, betul. Akhirnya si kucing pergi mencari tikus. Kegagalan yang berturut-turut untuk mencari ibu yang lebih baik hampir mematahkan semangat siapa? Si kucing. Tapi si kucing tetap berusaha. Dia pergi terus berjalan, mencari tikus. Nah, kemudian ketemu tikus. Akhirnya dengan napas yang tenang, aduh capek, aku habis cari tikus. Nah, akhirnya dia berkata ke tikus, aku lelah berjalan mencari ibu yang lebih baik untukku, tetapi selalu saja gagal. Mungkin kamu tikus yang mau jadi ibu aku? Maukah kamu menjadi ibuku? Kata si kucing gitu ya. Tapi sebab si tikus mau nggak jadi ibunya? Enggak. Iya, betul. Akhirnya si tikus pun menolak. Tikus bilang begini, aku memang hidup senang, tetapi hidupku senantiasa dalam bahaya. Karena seekor kucing tua, kemudian kurus, selalu menunggu aku lengah. Jika aku berhasil ditangkapnya, aku berkali-kali berlari dan maka aku akan tamat, berakhirlah hidupku. Jadi si tikus bisa kalah, dia nggak mau jadi ibunya karena dia merasa lemah. Kalau dia jadi ibunya, dia bakal kalah sama siapa tadi? Kucing. Balik lagi deh ke kucingnya. Nah, terus si kucing anak manja ini dia mikir, ketika mendengar cerita tikus tadi, tiba-tiba si anak kucing manja ini teringat, dia ingat sama ibunya. Jangan-jangan tikus yang ibu maksud itu kucing ibu kucing aku ya. Akhirnya si kucing anak manja ini, apakah benar kucing tua terus kurus itu adalah ibu aku? Dia nanya, apakah kucing yang kurus itu yang selalu tinggal di hutan? Bukan, yang kurus itu. Nah, si tikus anak kucing yang manja berterus terang bahwa itulah ibunya yang selama ini dilupakannya. Jadi si tikusnya ngomong, iya betul, kucing yang saya takuti itu adalah kucing yang kurus yang tinggal di hutan, kata si tikus.
Akhirnya si anak kucing manja ini langsung teringat sama ibunya. Dia kembali ke siapa? Ke ibunya, betul. Ke kucing ibunya. Aduh, kasihan ibu aku. Dia ternyata yang lebih kuat dari segalanya. Akhirnya anak kucing sadar akan kekeliruannya. Ia bersalah. Ia memutuskan untuk kembali pulang ke rumah untuk menemui ibunya yang sudah tua itu. Diakuinya bahwa kesenangan yang selama ini dicarinya haruslah dicari dari ibunya sendiri. Jadi dia sadar, oh, kesenangan dan kebahagiaan, kekuatan itu hanya dimiliki siapa? Ibunya, bukan sama orang lain. Jadi dia kan durhaka ya. Dia lupa sama ibunya, ninggalin ibunya di hutan sendirian, kembali lagi dia ke ibunya. Nah, apa yang terjadi? Ketemu ibunya, ya. Coba siapa yang mau baca? Siapa yang bisa baca? Anak kucing segera meminta maaf. Kemudian? Kucing amat berharap mendapatkan anaknya. Setelah kembali dan menyadari Kesalahannya, ya. Jam-jam pintar udah bisa baca. Coba bilang. Yang terakhir. Ini, yes. Enggak, yang ini. Ya. Sejak itu anak kucing yang manja mengubah sifatnya yang pemalas dan menjadi anak yang rajin serta patuh kepada ibunya. Mereka hidup bahagia selamat-lamatnya. Akhirnya si anak kucing udah habis. Nanti Alun ini kesimpulannya ya. Akhirnya si anak kucing hidup bahagia bersama siapa? Bersama ibunya. Udah deh. Nah, jadi dia kembali lagi sama ibunya. Alun suka nggak sama ceritanya? Suka ya? Kira-kira apa yang Alun dapat dari cerita tadi? Amanatnya. Jadi sang moral yang disampaikan dalam buku ini adalah sebaiknya anak-anak itu harus memiliki sifat yang mandiri, semangat juang yang tinggi, dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain, sama seperti kucing ini. Kucing ini yang tadinya hidup manja di istana, tapi tiba-tiba ia harus menerima keadaan karena istana yang ditempati oleh raja itu terbakar. Akhirnya ia harus bisa mandiri, berjuang untuk menghadapi tantangan dan juga mencari makanan. Nah, oke? Jadi teman-teman penonton yang ada di sini harus punya sifat mandiri, berjuang, dan tidak mudah menyerah. Semangat! Salam